Halo teman-teman, nah di video kali ini kelompok kami akan membahas tentang demokrasi. Nah, demokrasi sendiri itu apa? Demokrasi sendiri adalah sistem pemerintahan yang dimana kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi dari rakyat untuk rakyat. Nah, pada tema video kali ini kami akan membahas tentang apa pentingnya media sosial yang dimana kita gunakan untuk menyuarakan pendapat kita. Nah, berikut adalah beberapa contoh narasumber yang kami wawancarai. Stay tune. Pertama, seberapa sering sih kakak menggunakan media sosial di setiap hari? Untuk keseringannya itu tergantung aktivitas yang saya lakukan. Kalau di masa-masa perkuliahan itu, saya menggunakan media sosial kurang lebih 2-4 jam untuk seharinya. Namun, kalau di masa liburan, saya cenderung lebih sering menggunakan media sosial, sekitar 7-8 jam untuk satu harinya. Nah, terus karena keseringan kakak menggunakan media sosial, kita mau tahu nih, media sosial apa yang paling sering kakak gunakan di setiap harinya? Untuk media sosial yang sering saya gunakan itu seperti WhatsApp, ada YouTube, TikTok, dan Instagram. Itu tergantung tujuannya masing-masing. Nah, menurut kakak nih, bagaimana pengaruh adanya media sosial untuk kehidupan kakak? Media sosial menurut saya cukup berpengaruh terhadap kehidupan saya, terlebih dalam hal untuk mencari informasi, untuk cara saya belajar, dan juga terkait dengan cara berkomunikasi dengan orang lain. Itu cukup berpengaruh. Oke, nah tadi tuh kakak menjawab bahwa media sosial ini tempat menerima informasi kan? Ya. Nah, seperti yang kita tahu di kalangan kita sekarang nih kak, informasi yang ada itu bukan hanya informasi positif yang bisa kita terima dari media sosial, tapi ada juga informasi yang negatif atau sering kita sebut sama informasi hoax. Nah, menurut kakak atau bagaimana tanggapan kakak terkait dengan berita-berita hoax yang tersebar di media sosial? Oke, untuk tanggapan saya terhadap berita hoax itu perlu untuk dicari tahu terlebih dahulu terkait fakta dan kebenarannya sebelum kita membagikannya atau menguploadnya di media-media sosial seperti itu. Sekarang kita mau tanya terkait dengan bagaimana hubungan antara media sosial sama demokrasi. Nah, menurut Kalisa nih, apakah media sosial ini menjadi salah satu tempat yang paling tepat untuk menyuarakan pendapat kepada instansi-instansi yang lebih tinggi atau bisa kita kenal dengan instansi pemerintahan? Menurut saya bisa media sosial digunakan untuk menyuarakan suara dari rakyat terhadap pemerintah. Namun, hal ini harus dilakukan dengan bijak, dengan memperhatikan kata-kata yang digunakan dalam media sosial tersebut dan memperhatikan etika yang diperlukan dalam upload apapun terkait menyuarakan pendapat terhadap pemerintah. Apakah Kak Kalisa sendiri ini pernah ikut andil nggak dalam menyuarakan pendapat di media sosial terkait dengan demokrasi? Tentunya pernah, namun tidak secara langsung atau tidak dengan mengupload atau tidak dengan mengomentari. Namun saya ikut andil dengan membawa topiknya itu sebagai topik pembicaraan dengan teman-teman saya untuk dibahas terkait isu-isu. Sekarang ini kan Kak, kalau kita kaitkan lagi ya antara media sosial dan demokrasi ini, dalam perkembangan zaman ada algoritma di media sosial yang kita bisa kenal sama FYP. Nah, di FYP ini kan tentunya akan selalu muncul dan pastinya mungkin menurut kakaknya gimana mempengaruhi nggak pendapat kakak terkait dengan kebijakan demokrasi tersebut. Lalu bagaimana sih cara kakak menyikapi terkait dengan algoritma yang muncul di beranda media sosial kakak? Menurut saya itu cukup mempengaruhi, apalagi kan kalau FYP ini sering muncul, pastinya mempengaruhi. Namun sebelum itu tentunya seperti yang sudah saya bicarakan tadi, kita harus melihat dulu kebenarannya untuk mengambil keputusan terkait kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya menurut kakak nih, apa sih dampak positif dan negatif dari adanya tersebarnya media informasi terkait dengan demokrasi di media sosial? Untuk dampak positifnya itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.
Namun untuk dampak negatifnya itu bisa terjadinya penyebaran berita hoaks yang menyebabkan banyaknya ujaran kebencian, bahkan bisa menyebabkan terjadinya demonstrasi mahasiswa terkait ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Menurut Kalisa sendiri, apa yang perlu dilakukan supaya media sosial ini bisa mendukung demokrasi yang sehat di kalangan kita generasi muda yang biasanya itu cenderung melek terhadap kebenaran informasi yang ada? Menurut saya yang perlu dilakukan itu dengan menggunakan media sosial dengan baik. Seperti saat kita mengupload sesuatu, pastikan semua itu harus didasarkan pada kebenaran dan fakta. Serta saat kita memperoleh sesuatu dari media sosial, kita juga harus melihat dan membandingkan terkait kebenaran dari sumbernya sebelum kita membagikannya ke orang lain. Seperti itu. Apakah Kak Elina ini menggunakan media sosial? Ya, saya menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook juga, tapi jarang bukanya. Kemudian Telegram juga. Menurut Kak Elina, apakah media sosial ini dapat menjadi tempat untuk menyuarakan pendapat terhadap pemerintah? Menurut saya media sosial ini adalah ruang yang pas untuk menyuarakan pendapat kita untuk khususnya untuk para pemerintah. Karena selama ini juga saya sering kayak melihat berita-berita terkait dengan program kerjanya terusnya Bapak Presiden, itu sering komen juga, sering mengkritiki juga terkait dengan program kerjanya gitu. Menurut Kak Elina, apakah media sosial ini membuat masyarakat kritis terhadap pemerintah? Ya, menurut saya begitu, tapi kembali lagi kepada diri masing-masing orang gitu. Karena kritik atau tidaknya, karena banyak masyarakat juga yang mau mengkritisi hal dari sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah, tapi mereka tuh takut gitu untuk menyuarakan pendapat mereka gitu. Jadi menurut Kak Elina, algoritma media sosial atau sering disebut FYP atau beranda itu loh Kak. Nah, dapat mempengaruhi pandangan Kakak dalam demokrasi nggak? Seperti saat pemilu dan bagaimana menyikapi hal itu? Kalau pada saat pemilu ya, itu tuh paling di FYP saya tuh muncul kayak debat presiden, ya debat bupati, gubernur, gitu-gitu. Jadi kayak cara untuk saya menyikapi itu, saya biasanya tuh menonton dulu, karena kan sudah umur 17 ya, jadi kan ada ke atas ya, ada hak untuk memilih gitu. Jadi kalau untuk saya biasanya tuh menonton terlebih dahulu, kemudian melihat kira-kira dari cara debatnya mereka itu tuh siapa yang mempunyai wawasan yang luas dari cara dari public speakingnya, kemudian dari program-program yang disampaikan apakah masuk akal untuk dilaksanakan atau gimana gitu. Selamat sore Kak. Sebelumnya dengan Kakak Hasan. Kakak siapa? Hasan. Sandi. Kakak, kami ingin bertanya terkait demokrasi melalui media sosial. Sebelumnya apakah Kakak menggunakan media sosial? Ya, saya pakai beberapa. Seperti apa? Ada Instagram, TikTok. Itu sih yang paling sering. Kak, menurut Kakak, apakah medsos itu membuat masyarakat kritis terhadap kebijakan pemerintah? Kalau menurutku sih bisa dibilang ya. Soalnya tergantung konsumsinya seperti apa dulu. Kalau misalnya dia konsumsi kayak kebanyakan edukasi ya yang atau sejenisnya lah, itu bisa membuat masyarakat lebih kritis. Tapi kalau yang mereka konsumsi cuma sekadar hiburan aja, itu menurutku nggak akan nambah ini juga kadar kritisnya. Menurut Kakak, kalau FYP di media sosial itu bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terkait demokrasi tidak? Sangat berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita FYP-nya ini cuma isinya yang lucu-lucu atau hiburan-hiburan cuma doang, itu ya akhirnya ngaruh juga ke pola pikir kita. Tapi kalau kita FYP-nya kayak edukasi, entah itu tentang politik atau apapun itu kan nambah wawasan kan ya.
Nah itu kita bisa jadi lebih berwawasan luas, jadi lebih tahu apa itu sih demokrasi, gimana sih demokrasi yang sehat itu, sekarang lebih kayak gitu. Terus saya mau tanya nih, tanggapan kakak terkait berita hoax yang ada di medsos. Menurut kakak sendiri, siapa yang paling bertanggung jawab dalam mencegah penyebaran hoax di media sosial? Khususnya terkait demokrasi. Kalau terkait demokrasi ya, menurutku sebenarnya itu udah ranahnya pemerintah sih. Soalnya kan dia punya wewenang untuk mengatur para aplikator atau yang punya aplikasi ini itu untuk gimana sih dia istilahnya community guideline kalau nggak salah ya, itu kan bisa membatasi konten-konten apa yang bisa beredar gimana, menurut itu sih. Kemudian kalau kakak lihat yang ada di Indonesia, dampak negatif terbesar media sosial terhadap kehidupan demokrasi itu apa? Paling berdampak ya. Iya. Kalau aku sih kayak lebih ini sih, bisa dibilang lebih kita jadi lebih bebas dalam berdemokrasi. Cuma yaitu karena terlalu bebas, akhirnya ada beberapa pihak yang memanfaatkan. Menurut kakak, apakah perlu dilakukan agar apa yang perlu dilakukan agar media sosial dapat mendukung demokrasi yang lebih sehat? Untuk kalau dari kita sendiri ya, itu lebih harus tahu mana yang benar-benar, oh ini benar-benar demokrasi yang sehat Bu. Jadi dari kita dulu, kita harus pilah-pilah kayak kontennya itu yang bagus kayak gimana, terus kayak yang agak menyesatkan itu kayak gimana. Lalu kalau untuk dari pihak aplikasinya atau dari pemerintah sendiri mungkin bisa untuk membatasi seperti contoh tadi kayak hoax itu, mungkin dari pihak mereka bisa membatasi hal tersebut. Oke, baik, terima kasih atas waktunya kakak. Dengan ibu siapa? April. Oke, ibu izin bertanya ya. Ibu sekarang pakai media sosial tidak? Pakai Instagram, Facebook, TikTok. Sering sekali pakai media sosial. Kalau IG lebih ke arah share-share tentang firman, video-video rohani gitu lah. Terus kalau TikTok ya joget-joget, karena aku ikut Zumba jadi. Oh, ibu ikut Zumba? Suka? Iya, oke. Kalau saya mau bertanya, bagaimana cara ibu menyikapi supaya bisa membedakan berita hoax di media sosial? Berita hoax, skip aja, nggak usah ditanggapi. Lebih ke arah kita cari informasi yang akurat, yang sebenar-benarnya itu dari kayak koran, kayak TV, itu pun kita harus bisa pintar-pintar menyaring gitu. Baik ibu, itu saja pertanyaan kami. Terima kasih. Dari berbagai sudut pandang narasumber yang sudah kita wawancarai, bisa disimpulkan bahwa media sosial di era digital memang menjadi pedang bermata dua bagi demokrasi di negara kita. Di satu sisi, media sosial terbukti menjadi wadah yang sangat praktis dan inklusif. Siapa saja dapat ikut berpartisipasi, mengawal kebijakan, dan menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa batasan ruang dan waktu. Namun di sisi lain, kebebasan berpendapat ini belum sepenuhnya ideal jika hanya berhenti pada ruang digital tanpa adanya respon nyata dari pihak pemerintah. Artinya, media sosial sudah berhasil menjadi sarana yang mengekspresikan pendapat. Namun, tantangan besarnya berada pada bagaimana pemerintah merespon dan menindaklanjuti secara publik. Sebab demokrasi yang sehat bukan cuma tentang seberapa bebas kita bersuara, tetapi seberapa jauh suara itu benar-benar didengar.